Pemirsa, kita masuk ke bisnis lunch jurnal siang. Realisasi belanja pemerintah hingga kuartal pertama tahun ini masih rendah. Padahal belanja pemerintah menjadi andalan pendorong ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Hingga menjelang akhir kuartal 2 tahun ini, serapan belanja pemerintah masih belum melaju kencang. Padahal belanja pemerintah menjadi andalan pendorong ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 Mei 2015, realisasi belanja negara baru 548,7 triliun rupiah atau 27,7% dari target APBNP 2015. Sementara pendapatan negara sebesar 502,7 triliun rupiah atau 28,5% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan negara tahun ini lebih rendah. Namun untuk realisasi belanja negara lebih tinggi dibanding 2014. Sementara defisit anggaran hingga 15 Mei 2015 sebesar 64,3 triliun rupiah. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, defisit anggaran berada di posisi itu karena penerimaan pajak yang naik lebih tinggi. Ini kan data per 15 Mei, ya. Saya sudah mendapatkan data tentunya per 20 Mei, ya. Jadi per 20 Mei untuk tambahan informasi, pendapatan negara sudah 502,7 triliun rupiah. Ya. Pendapatan negara sudah 502,7 triliun rupiah atau 28,5% dari target. Ya. Sedangkan belanja sekarang sudah 548,7 triliun atau sekitar 27,7%. Jadi sekarang persentase pendapatannya sudah nyusul persentase belanjanya. Nah, kami melihat di sini memang ada perbaikan yang cukup baik di penerimaan pajak. Ya. Halaman berikut realisasi belanja. Ya. Kalau kita bandingkan belanja KL per 15 Mei tahun ini dengan tahun lalu, sebenarnya lebih tinggi sekarang. Sudah keluar 129,5 triliun dibandingkan 123,8 triliun di tahun lalu. Pemerintah pun mencoba berbagai upaya untuk meningkatkan serapan belanja anggaran. Salah satunya instruksi Presiden Joko Widodo agar kementerian lembaga melakukan lelang pekerjaan paling lambat Maret lalu. Jika pada bulan itu lelang belum dilakukan, kementerian lembaga terkena sanksi berupa larangan merealisasikan belanja. Optimisme pemerintah juga didukung oleh skema subsidi tetap BBM yang membuat APBN tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan kurs dan harga minyak dunia. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran sebesar 1,9% dari PDB dengan toleransi hingga 2,2%. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, pemerintah telah mengantisipasi defisit anggaran, antara lain dengan memanfaatkan pinjaman program dari Bank Dunia sebesar 1,1 miliar dolar. Kalau defisit anggaran saya nggak pernah bilang mengarah, saya bilang kita punya toleransi. Ya, kalau ada defisit anggaran itu perkiraan kita hanya sampai 2,2% dari PDB. Ya, jadi kita bukan mengarahkan, tapi kita punya toleransi sampai 2,2% tanpa harus nanti kekurangan pembiayaannya ditutup dengan mengeluarkan SUN. Tapi kita akan menggunakan pinjaman multilateral. Tadi yang dibicarakan 1,1 atau 1,2 miliar dolar itu adalah pinjaman program. Ya, program loan dari World Bank, ADB dan KfW. Ya, ini kita minta bukan dalam rangka pelebaran defisit, ya. Justru kalau misalnya gini, defisit ternyata bisa kita jaga di 1,9 karena penerimaan bagus, pengeluaran juga seimbang. Maka yang 1,1 miliar tadi akan mengurangi SUN rupiah. Itu aja. Yang penting kan kita jaga adalah ceiling dari utang. Presiden Joko Widodo membagikan ribuan kartu sosial untuk warga miskin dan kartu asistensi penyandang disabilitas di Malang, Jawa Timur. Ya, pembagian kartu secara simbolis ini diberikan ke sejumlah warga miskin dan siswa sekolah ini. Pembagian kartu tersebut merupakan bagian dari program bantuan sosial yang diberikan pemerintah dan diberikan kepada warga miskin di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Di Pondok Pesantren Bahrul Magfiro, Merjosari, Kota Malang, Presiden Joko Widodo membagikan kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, dan kartu Keluarga Sejahtera, serta kartu asistensi penyandang disabilitas. Presiden Joko Widodo meminta kepada penerima kartu sosial untuk berhati-hati dalam menggunakan kartu tersebut agar tidak disalahgunakan, karena dananya diperoleh dari pengalihan subsidi
subsidi BBM. Anggaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, kepada anak-anak, atau kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat untuk masyarakat dan juga anak, kartu keluarga sejahtera itu betul-betul dimanfaatkan yang baik. Jangan sampai kartu Indonesia Pintar dicairkan uangnya untuk beli pulsa, hati-hati. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 9 nama anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK yang seluruhnya diisi oleh perempuan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Gerald dari Gedung KPK Jakarta. Ya Faizin, bagaimana tanggapan KPK terkait komposisi tim pansel yang ditunjuk Presiden kemarin? Ya, Egan, tadi Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi atau menanggapi positif komposisi dari tim panitia seleksi calon pimpinan KPK yang kemarin diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut KPK, komposisi tim pansel yang terdiri dari 9 nama tersebut menunjukkan nama-nama yang kompeten di bidangnya dan juga dianggap KPK yakin ke-9 nama tersebut bersih dari kepentingan pragmatis dari partai politik tertentu atau dari kepentingan kelompok yang anti terhadap pemberantasan korupsi. Dan memang sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan 9 nama tim panitia seleksi yang memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam. Dan menurut KPK, kemajemukan dari tim panitia seleksi tersebut akan menghasilkan kualitas 8 calon pimpinan KPK yang nantinya akan diajukan ke DPR. Nanti diharapkan 8 nama calon pimpinan KPK tersebut benar-benar berkualitas. Dan berikut ini keterangan dari juru bicara KPK Priharsa Nugraha. Komposisi anggota panselnya sebenarnya cukup lengkap ya. Ada yang berbackground hukum, kemudian ada psikologi, kemudian ada manajemen, kemudian ada sosiologi gitu. Jadi diharapkan dari pansel ini nanti akan dapat terpilih 8 calon pimpinan yang memang ideal dan yang terbaik gitu. Priharsa Nugraha menyatakan bahwa KPK menyatakan terbuka untuk diajak bekerja sama oleh tim panitia seleksi untuk menelusuri rekam jejak dari nama-nama yang akan diseleksi oleh tim panitia seleksi. Dan selain itu juga KPK berharap agar tim panitia seleksi nantinya mengumumkan standar penilaian yang terbuka kepada masyarakat dalam menyeleksi nama-nama yang akan diajukan ke Komisi Hukum DPR sebagai calon pimpinan KPK nantinya. Ya, Egan. Ya, baik. Terima kasih Faizin Adi melaporkan langsung dari KPK Jakarta Selatan. Penghuni apartemen Geraha Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat Kamis petang nekat menahan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji selama beberapa jam saat tengah menggelar mediasi. Tindakan itu dilakukan sebagai protes atas dipadamkannya listrik secara sepihak oleh pengelola apartemen. Meski mediasi antara puluhan warga penghuni apartemen Geraha Cempaka Mas dengan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji telah selesai, namun sejumlah warga masih terus meluapkan protesnya. Hal itu karena mediasi tersebut tidak berhasil memuaskan warga. Warga bahkan nekat menahan sang kepala dinas agar tidak keluar dari ruang mediasi selama beberapa jam. Beruntung petugas kepolisian yang ada di lokasi berhasil mengevakuasi Ika Lestari dari dalam apartemen. Kekisruhan penghuni apartemen Geraha Cempaka Mas terjadi sejak tahun 2013 lalu saat ada dualisme Perhimpunan Pengelola Rumah Susun atau PPRS. Menurut pengelola, sejumlah penghuni sudah sejak lama tidak membayar iuran listrik sehingga terpaksa dipadamkan. Udah biasa Bu itu. Itu dia mau di depan DPR aja mau. Oh, Pak Faisal, you orang lama Pak Faisal, apa sikap you? Apa yang you itu kan coba? Berdasarkan hukum. Tapi baru kali ini justru kami dihadapkan dengan ibu, bukan dengan semua ada 200 orang. Kita ke sana. Mana kowe? Gara-gara kowe di nganu. Akeh anu. Enggak, aku luar aku. Gara-gara dene aku ditahan polisi.
Aku udah sampai di mata di bawah.